Buenos dias. Dios los bendiga. Ngomong apa iku kok? Loh, gak tahu tak? Itu bahasa Spanyol, Re. Artinya, hello, good morning, God bless you. Itu menandakan bahwa kita mengawali hari dengan bersyukur atas segala berkat Tuhan. Keren banget kok. Bener Iya ya guys, kita harus mengawali hari dengan bersyukur atas segala berkat dan kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Shalom guys. Hola. Hola. Kok ceria banget nih kok Gary sama Corin. Iya dong. Ini Lause, Corin belajar untuk mengawali hari dengan bersyukur atas segala berkat Tuhan. Oh keren. Bisa nular ke kita semua yang ada di rumah untuk belajar bersyukur. Yuk kita mulai ibadah GKL Leon versi online. Yuk sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan terima kasih karena pada hari ini kami masih boleh diberi badan yang sehat untuk dapat beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sucikan setiap Kamis dan layakkan kami supaya kami boleh beribadah dengan baik hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari semua kita menyatakan kebaikan dan berkat Tuhan dengan menyanyikan bersyukurlah. Come on everybody, mari nyanyi sama-sama. Yay, 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 here we go. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semuanya Katakan. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih Sama-sama katakan. setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Now friends, dalam berteman biasanya gimana sikap kita? Apakah seperti ini? Mainan saya main gini pergi badminton. Asik-asik. Ada Corin telepon nih. Halo Rin. Halo kok, Iya, aku iya, nggak apa? jadi ikut badminton ya. Loh, kenapa? Nggak ada yang anter ini. Kamu bisa jemput tak? Waduh. Gimana ya nolaknya? Bisa sih sebetulnya jemput, tapi mainan lebih enak ya sebelum badminton lagi. Rumahnya jauh lagi. Capek. Alasan apa ya nanya sama Corin? Halo kok. Iya. Halo Rin. Ya apa ya? Sorry, signalku elek tadi. Gak denger suaramu. Sorry deh, rasanya aku gak bisa jemput kamu deh.
Ya apa ya, soalnya aku mari les langsung ke tempat badminton ya Rin. Maaf ya. Oh ya sudah kok, Ciao. mungkin next time aja. Oke, goodbye. Mainan lagi. Nah guys, atau sikap kita seperti ini. Wah, sebelum badminton mainan dulu asik nih. Kok Rin telepon nih? Halo Rin. Halo Ada apa? kok, Iya, iya. aku nggak jadi ikut badminton Loh, ya. kenapa? Nggak ada yang nganter ini. Kamu bisa jemput aku tak kok? Loh, ya tenang. Pasti tak jemput. Ya apa. Jam berapa? Tapi rumahku jauh loh kok. Kamu nanti harus muter-muter jauh nggak Gak apa-apa. masalah, rumah jauh gak masalah. Kita kan friend ya. Harus ada suka dan duka bersama-sama kalau namanya teman. Oke? Tak jemput ya? Oke kok. Oke. Berangkat deh sekarang. Wuhu. Nah guys, sebagai teman bukan saja ada di saat kita suka. Tapi ada di saat kita duka atau dalam kesulitan. Kita harus bisa menjadi seorang sahabat bagi teman kita. Seperti Tuhan Yesus yang selalu menjadi sahabat kita yang setia di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama menyanyikan What a Friend We Have in Jesus. Woo. Aduh, aku nggak bisa ya, padahal aku sudah belajar. Tapi aku nggak ngerti gimana ya cara ngerjain soal ini. Weh, ada Korin masih di kelas. Ngapain? Kok mukamu kok bete banget sih? Iya kok, ini aku sudah belajar, tapi kok sulit banget ya soal geometri ini. Nggak bisa konsentrasi, belum lagi sama guru dikasih tugas baru hari ini. Aku harus beli bahan buat tugas prakarya besok. Padahal aku mesti menyelesaikan tugas mat ini besok. Gampang Erin, gampang. Geometri itu kalianku. Wis gampang, ini lihat nah, buku tebel gini. Hafal semua aku ini geometri. Tugas prakarya buat besok, tak bantu belikan. Wah, thank you, santai, Ko. oke? Ayo, ciao. Guys, menjadi seorang teman haruslah seperti seorang sahabat. Bukan saja senang menerima dari teman, tapi kita harus belajar untuk memberi dan bekerja bersama-sama. Mengasihi dan berdoa untuk teman kita. Dan teman kita akan melihat kasih Tuhan di dalam diri kita. Yuk, mari kita nyanyikan Better Together. Oh yeah! Buckle in, brother, and hold on tight. It's long road together, We can be children and stay at night, but life is truly better. giving And taking and working it through, loving and praying and sticking like glue. They will see God's love in me and you. There's one thing I know, we won't make it alone.
see. I need you and you need me. It's better together in God's family. Buckle in, sister, and hold on tight. It's long road together. We can be different as day and night, But life is truly better. giving and taking and working it through, loving and praying and sticking like glue. They will see God's love in me and you. There's one thing I know, we won't make it alone. We are meant to be in God's family. There's one thing I see, I need you and you need me. It's better together in God's family. Oh yeah, it's better together in God's family. Hai semua, ketemu lagi ya. Wah, Lause Fitri sekarang sedang menyiapkan roti, dikasih mentega. Enak ya. Kalau inget roti, inget mentega, inget lagu dong yang tadi Lause nyanyikan, senandungkan. Roti dan mentega. Roti sih, kalau memang dimakan langsung ya masih bisa, tapi kurang lezat. Kalau dikasih mentega seperti ini, jadi lebih enak kan? Apalagi ditambah dengan mesos ya. Oh, siap disantap ya. Jadi lagu yang tadi Lause senandungkan, pertemanan atau persahabatan itu seperti roti dan mentega ya. Saling melengkapi, saling membuat enak gitu ya. Nah ini siap dimakan tapi enggak sekarang, kita akan belajar dulu kebenaran firman Tuhan ya. Tema kita hari ini tentang persahabatan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong setiap kami untuk boleh memahaminya, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Sertai setiap kami Tuhan, juga berkati hamba-Mu Lause Fitri yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, kita akan baca dari 1 Samuel pasal 18 ayat 1-4 ya. 1 Samuel pasal 18 ayat 1-4, Lause akan bacakan untuk kita semua. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Nah teman-teman, bacaan yang singkat ini sudah cukup menggambarkan bagaimana persahabatan Yonatan dan Daud ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang Lause mau tanya pada kalian. Kalian punya sahabat enggak? Lause berharap kalian punya sahabat ya. Nah kalian di sini juga boleh memikirkan lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya arti sahabat itu buat kalian? Buatku sahabat itu apa sih? Nah kita lihat ya pendapatnya beberapa teman kalian juga, seperti video berikut. Halo, nama saya Josia. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apakah kamu punya sahabat? Saya punya sahabat. Apa arti sahabat buat kamu? Sahabat itu orang yang dekat juga, yang melindungi sesama dan mengasihi sesama. Terima kasih. Halo, nama saya Vanessa, saya kelas 5 SD. Saya mempunyai satu orang sahabat.
Arti sahabat buat saya adalah sahabat adalah teman yang selalu bersama kita dalam suka dan duka. Apa aku mempunyai sahabat? Iya. Apa arti sahabatku buatku? Arti sahabatku buatku adalah supaya sahabatku akan bersama denganku waktu aku lagi ada masalah yang susah. Nah, itu pendapat dari teman-teman kalian. Bersyukur sekali ya punya sahabat. Menyenangkan, bisa dikasihi, kita juga bisa mengasihi, saling mensupport satu dengan yang lain ya. Yang jelas saling menguatkan, saling mendukung. Nah, teman-teman seperti juga Yonatan dan Daud. Di bagian yang tadi barusan kita baca, ini menjelaskan hal yang luar biasa loh. Dikatakan di ayat 1 ya, jiwa Yonatan dan Daud ini bersatu. Wah, luar biasa, dikatakan jiwanya itu bersatu. Maksudnya apa sih? Nah, jiwa yang bersatu ini lebih mengarah kepada mempunyai satu pemikiran yang sama, mempunyai pemikiran yang sejalan, searah gitu ya. Jadi dalam hal ini keduanya sama-sama peka dengan kehendak Tuhan, sama-sama peka dengan kehendak Allah. Nah, apa sih kehendak Allah? Jadi kayak gini teman-teman, Yonatan tahu pasti bahwa papanya yaitu Saul itu tidak akan menjadi raja untuk selama-lamanya, bahkan kerajaannya nanti akan berpindah kepada Daud. Yonatan ini sudah tahu dengan pasti. Walaupun dia anaknya yang akan mewarisi kerajaan Saul, tetapi dia rela karena dia tahu Tuhanlah yang menghendaki Daud ini menjadi penggantinya, pengganti Raja Saul. Nah, kalau memang itu kehendak Tuhan, Yonatan pun rela. Nah, ini terbukti dari apa yang dia lakukan di ayat yang keempat ya. Ketika dia menyerahkan jubahnya, menyerahkan baju perangnya, menyerahkan pedangnya, panahnya, bahkan ikat pinggangnya. Nah, sebenarnya itu secara simbolik apa sih teman-teman? Itu menggambarkan bahwa Yonatan ini mempercayakan kerajaan Israel nantinya memang kepada Daud ya. Dia sudah tahu itu kehendak Allah bahwa Daud ini yang diurapi ya. Nah, di ayat yang ketiga juga dijelaskan bahwa mereka mengikat perjanjian. Persahabatan ini dilandasi dengan satu perjanjian ya. Bahwa mereka saling mengasihi. Yonatan dikatakan mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Ini luar biasa ya, ini satu-satunya di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa seseorang itu mengasihi orang lain, dalam hal ini sahabatnya seperti dirinya sendiri. Ini luar biasa ya. Ada satu kisah ya, kisah lain di pasal yang ke-20 teman-teman. Kisah yang nyata-nyata membuktikan pernyataan ini. Jadi bukan cuma omong-omong saja, bukan omong kosong ya, tetapi dibuktikan. Jadi gini, di pasal yang ke-20 diceritakan bahwa waktu itu tuh bulan baru. Bulan baru ada aturan bahwa Raja Saul akan makan bersama seluruh keluarganya dan pegawai istana. Nah, Daud ini kan juga pegawai istananya ya. Akan tetapi Daud tahu bahwa Raja Saul ini sedang memburu dia terus. Ingat ya, sejak Daud berhasil mengalahkan Goliat dan diutus ke berbagai perang itu menang terus. Nah, rakyat itu kan menyanyikan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, sementara Daud berlaksa-laksa. Maka hati Raja Saul menjadi panas, menjadi iri hati. Sejak saat itu dia terus berusaha membunuh Daud. Nah, itu sebabnya di bulan baru ini ketika harus makan bersama dengan Raja Saul, Daud mengatakan kepada sahabatnya nih Yonatan, Tantan atau Yoyo gitu ya, tolong ya bilang sama Raja Saul pada papamu ya, kalau aku besok nggak bisa ikut makan bersama. Bilang aja kalau aku harus pulang kampung, ada upacara perayaan pengorbanan untuk kaum keluargaku yuk. Tolong bilangin ya. Yonatan sebagai sahabatnya ngerti, oh ya oke, nanti ku sampaikan. Nah, tapi nanti kalau papaku marah gimana ya? Iya,
Gimana ya caranya untuk beritahu? Nah, adik-adik pada waktu itu jelas tidak ada alat komunikasi secanggih sekarang ini ya. Bisa telepon, beritahu, papaku marah loh, kamu hati-hati. Tidak ada alat begitu. Nah, Yonatan mengusulkan sebuah cara, ini menarik nih. Jadi gini, Daud gitu ya, besok kalau pas makan bersama aku akan ngomong, reaksinya papaku akan kuberitahukan kepada kamu ya. Nanti aku akan manah ya, berburu. Nah, aku akan minta pada bujangku, pada pelayanku untuk ngambil panah itu. Nah, kodenya gini nih. Kalau aku bilang, lihat anak panah itu lebih kemari. Nah, ingat itu artinya suasana aman, kamu boleh datang. Papaku nggak marah. Tapi kalau aku bilang, aku manah kan, terus aku bilang ke anak buahku ya, lihat anak panahnya lebih ke sana. Itu artinya kamu harus pergi, Oke? Oke. Nah, teman-teman, tibalah bulan baru ya. Raja makan bersama seluruh pegawainya. Nah, sudah kelihatanlah kursinya Daud kosong. Raja makan, mulai lirik ya. Kursinya Daud kosong. Dia mulai bertanya-tanya. Tapi pada waktu itu di hari pertama, Raja Saul tidak menanyakan. Dia cuma membatin. Gimana nih Daud nih? Mungkin dia sedang najis, sedang tidak tahir. Jadi pada waktu itu jelas ada aturan makan. Kalau sedang najis atau tidak tahir itu tidak boleh makan. Ya udahlah. Akhirnya perjamuan hari itu berjalan biasa saja. Nah, perjamuan itu tidak berjalan satu hari saja. Besoknya masih ada. Kumpul lagi. Kursinya Daud masih kosong. Sudah mulai nih. Raja nggak enak hati nih. Tanya, mana tuh Daud, anak Isai? Yonatan menjelaskan kepada papanya, Pak, kemarin Daud minta tolong dengan sangat pada aku untuk bilang ke papa bahwa dia harus pulang kampung karena ada upacara perayaan pengorbanan untuk kaum keluarganya setahun sekali, nggak bisa ditunda. Lalu apa reaksi Raja Saul, teman-teman? Dia marah sekali. Kamu ini ya, kamu malah membela Daud, sahabatmu. Bahkan ya, Raja Saul ini papanya sampai maki-maki Yonatan, yang ngatain keluar kata-kata kasar. Dibilang, kamu ini anak kurang ajar, kamu ini anak sundal. Kamu tahu, papa ini memperjuangkan kerajaan ini untuk kamu. Nantinya kamu menjadi raja menggantikan papa. Sekarang kamu malah membela sahabatmu. Daud, wah jelas ini posisi yang tidak enak bagi Yonatan. Lalu Raja Saul memerintahkan, sekarang panggil dia. Dia harus dibawa kemari karena dia harus dihukum mati. Dia harus mati, kata Raja Saul. Mendengar itu Yonatan sangat sedih ya, sedih. Dia katakan, "Pa, apa sih yang dilakukan Daud? Daud ini salah apa?" Raja Saul mendengar pembelaan Yonatan tidak main-main, langsung tidak menjawab apa-apa, langsung melemparkan tombaknya kepada Yonatan. Untung cuman kena tembok istana. Yonatan sedih sekali, dia keluar dari ruangan itu dan pergi seharian itu dia tidak makan, tidak ikut perjamuan. Nah, setelah itu keesokan harinya Yonatan seperti janjinya memanahkan anak panahnya dan memberitahu kepada Daud. Dengan kode, lihat anak-anak panahku lebih ke sana. Nah, artinya apa tadi? Saya beritahu. Artinya bahwa keadaan tidak aman. Raja Saul marah sekali. Itu artinya Daud harus pergi, ya. Harus pergi jauh. Nah, akhirnya setelah mendapat kode itu mereka bertemu, mereka berpisah karena tidak bisa sama-sama lagi. Mereka saling menangis, berpelukan. Nah, di sini coba lihat ya teman-teman bahwa anak laki pun ya, seorang laki-laki juga boleh menangis. Kan kita sering kali selama ini diajari ya, enggak boleh nangis, anak laki itu harus kuat. Nah, Tuhan itu ciptakan air mata ya bagi laki-laki dan perempuan juga untuk nangis enggak apa-apa. Daud dan Yonatan di sini pun mereka berpelukan, mereka saling menangis. Ya udah, kita berpisah dulu tidak apa-apa karena ini untuk yang terbaik.
tetapi mereka tetap berteman seperti perjanjian mereka. Yonatan memesankan kepada Daud, nanti kalau kamu sudah menjadi raja, ingat ya, kamu jagain keturunanku, jangan kamu musnahkan. Daud pun berjanji bahwa sebagai sahabatnya dia akan menjaga keluarga keturunan dari Yonatan. Nah, itu terbukti di pasal-pasal berikutnya. Ini perjanjian persahabatan yang begitu indah. Ya, teman-teman, dari cerita ini kita tahu ya bahwa persahabatan itu begitu menguatkan ya. Ketika seseorang dalam suatu permasalahan bisa datang ke sahabatnya minta tolong, sahabatnya menguatkan, ya kan? Yang satu sedang sedih bisa dihiburkan, yang satu minta tolong bisa ditolong. Nah, seperti itulah persahabatan ya, indah sekali. Nah, teman kita Kesia akan menggambarkan keindahan persahabatan dalam satu puisi yang akan dia bacakan. Kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Seorang sahabat dapat menyembuhkan luka hati, menarikmu dari nada-nada sedih yang melingkupi, menerangi langitmu yang kelabu, menjernihkan dusta-dusta yang menipu. Seorang sahabat selalu siap dengan tangan terbuka untuk menghiburmu dan melindungimu dari mara bahaya, untuk membantu menyimpan segala rahasiamu. Untuk menemanimu saat kau ingin bersenang-senang. Seorang sahabat selalu ada di sampingmu dalam suka dan duka, dalam saat-saat bahagia atau penuh ketakutan, selalu menyenangkan dan selalu ceria. Dan ikatan di antara sahabat akan senantiasa abadi. Wah, puisi yang indah sekali ya. Luar biasa, puitis sekali, dikatakan menyembuhkan luka hati. Sahabat itu menyembuhkan luka hati ya. Dengan nada-nada yang sedih, dia menarikmu, melingkupi. Aduh, menyegarkan sekali ya teman-teman. Nah, saya berharap kalian mempunyai seseorang yang kalian sebut sebagai sahabat. Demikian juga kalian menjadikan diri kalian sahabat bagi orang lain. Nah, lebih dari itu, tahukah kalian bahwa ada satu sahabat sejati yang selalu berada bersama kalian. Siapa itu? Nah, kalian pasti tahu, Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, mungkin selama ini kita lebih menganggap ya Tuhan Yesus itu Tuhan, juru selamat kita, sosok yang kita sembah, kita hormati gitu ya, yang kita beribadah kepadanya setiap minggu. Itu betul sekali. Tetapi coba kita lihat satu bagian firman Tuhan ya, di Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Lalu saya akan bacakan ya. Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba,
Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Teman-teman, ini adalah suatu pernyataan yang begitu besar. Nah, deklarasi ini, pernyataan ini juga bukan omong kosong belaka. Dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jelas Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untukmu dan untukku, untuk kita semua. Itu terbukti. Kenapa? Ya karena dia begitu mengasihi kita. Ketika kita harus menghadapi hukuman maut ya, karena setiap dosa kita, kecil maupun besar semuanya bermuara ke tempat yang sama, kita tahu itu. Nah, sebagai sahabat yang begitu mengasihi kita, ya seperti Yonatan tadi, begitu tahu Daud itu di dalam bahaya, dia itu mau pasang badan ya, mau menggantikan, dalam artian kena marah papanya, bahkan mau ditombak papanya. Itu hal yang besar sekali, itu terbukti seperti perkataannya dia, bahwa dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, Tuhan Yesus pun sudah membuktikannya, bahwa dia menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Indah bukan? Dia sahabat kita. Dan di ayat yang ke-14 dikatakan gini, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan perintahku. Nah, kita pun juga bisa memposisikan diri sebaliknya sebagai sahabat Tuhan. Tapi dengan satu catatan ya, jika kamu melakukan atau berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, sampai di sini kita mungkin akan berkata, aduh sahabat kok merintah-merintah ya. Kok kayaknya nggak umum ya, sahabat itu ya berbagi saja. Nah, ini memang spesial dalam artian gini, kita tahu bahwa Yesus sebagai sahabat kita bukan sosok yang biasa. Dia memang Tuhan, punya otoritas yang besar. Jelas dia punya wewenang juga untuk memerintahkan. Tetapi satu hal, tetap dalam posisi sebagai sahabat, dia itu selalu memikirkan yang terbaik, memberikan yang terbaik, tidak mungkin mencelakakan sahabatnya, yaitu kita semua ini. Maka kalaupun dia memerintahkan sesuatu untuk kita kerjakan, yang tertulis dalam kitab suci ini ya, itu pasti hal yang baik untuk kita juga. Jadi kalau kita juga mau menjadi sahabat bagi Kristus, kita harus melakukan apa yang dia perintahkan, supaya ada timbal balik. Jangan dia sudah memberikan nyawanya buat kita, kita do nothing ya. Kita tidak menjadi sahabat yang baik buat dia juga ya. Nah, terakhir di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak menyebut kita lagi hamba, tetapi dia menyebut kita sahabat. Jadi kan pergerakannya gini teman-teman. Dulu ketika kita masih hidup di dalam dosa, belum mengenal Tuhan Yesus ya, kita di dalam kehidupan dosa, kita jadi budak dosa. Ketika kita ditebus, kita menjadi hamba Allah. Tetapi bukan hanya itu, kita diangkat nih. Jadi dari hamba jadi sahabatnya. Karena apa? Dikatakan sahabat, ada alasannya tertulis. Dia memberitahukan segala sesuatu yang akan dia perbuat. Nah, kalau sahabat itu kan seringkali berbagi. Apapun yang akan diperbuat, diberitahukan. Jelas di Alkitab. Demikian juga dengan kita teman-teman. Jadi kita juga bisa menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan dalam segala hal yang kalian gumulkan, yang kalian rasakan. Jadi kalau berdoa itu sebenarnya jangan sampai cuman kayak basa-basi. Seringkali ya, lo perhatikan ya. Bahkan ya, lo sendiri kadang juga kalau lupa melakukan hal itu, doa itu seperti sesuatu hal yang cepat keluar begitu saja dari mulut kita. Bahkan kadang-kadang kita tidak sadar apa yang kita ucapkan. Buktinya nih ya, kita lagi makan, kita ngomong, Tuhan Yesus terima kasih untuk makanan ini, lalalala. Terus kita ngobrol, terus kita mau makan lagi, tadi sudah doa belum ya? Nah itu saking refleksnya. Nah, di sini kita juga diingatkan ya, kalau kita doa itu lebih sesuatu hal untuk kita berkomunikasi dengan sahabat kita. Kita bisa mengungkapkan segala sesuatu karena dia pasti akan mengerti kita, memahami kita apapun yang jadi pergumulan kita, yang jadi pemikiran kita.
Selamat menjadi sahabat-sahabat Kristus dan jadikan Kristus sahabatmu. Selamat juga bersahabat dengan rekan-rekan yang lain, dengan teman-teman yang lain sebagai teman seperjalanan di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih satu firman-Mu sudah boleh mengingatkan kepada setiap kami. Betapa indahnya mempunyai seorang sahabat, baik di dunia ini Tuhan, dengan teman-teman kami, dengan sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami kasih dan yang mengasihi kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk sahabat sejati dalam diri Kristus yang boleh mengasihi dan menerima kami, bahkan berkorban memberikan yang terbaik untuk kami. Tolong kami Tuhan untuk selalu menjadi sahabat-sahabat Kristus yang juga boleh melakukan apa yang diperintahkan olehnya untuk kami perbuat dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ayat hafalan kita kali ini terambil dari Yohanes 15 ayat 13. Semoga ayat ini mengingatkan kita semua ya, bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sekali lagi ya, Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ternyata kita bisa menjadi sahabat bagi teman kita, seperti Tuhan yang sudah menjadi sahabat kita yang terbaik. Kasih Tuhan yang terbesar sebagai seorang yang memberikan nyawanya untuk kita. Yuk, sebagai tekad kita untuk selalu menjadikan Yesus sahabat dan Tuhan kita nyanyikan Yesus sahabatku. Sampai di sini guys, ibadah kita tetap menjadi seorang sahabat seperti Tuhan sudah menjadi sahabat bagi kita. Jangan lupa memberikan persembahan ya melalui celengan yang sudah diberi atau titip papa mama kalian transfer. Ketemu lagi di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bye-bye. Oh yeah.